البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-120 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai keadaan orang-orang Yahud dan Nasara. Mereka berambisi dan berupaya untuk menarik kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk menganut agama mereka. Dalam artian mereka ingin dan senang kalau seandainya kaum muslimin murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-121 dari surat Al-Baqarah. Itu ya. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Ayat yang ke-121 ini menjelaskan keadaan orang-orang Yahud dan Nasara. Mereka sudah diberi kitab dan juga mereka membaca kitab tersebut dengan bacaan yang benar. Namun mereka, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, tidak mau beriman dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzina atainahumul kitaba, itu orang-orang yang kami telah memberikan kepada mereka Alkitab, yaitu al-Yahud dan Nasara. Al-Yahud diberikan kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat. An-Nasara diberikan kepada Nabi mereka, yaitu kitab Injil, dan Nabi Isa alaihissalam. Yatlunahu haqqa tilawatihi, yang mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan, dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih, mereka adalah orang-orang yang beriman. Naam. Wa may yakfur bihi, dan adapun orang yang dia kufur dengannya, dengan isi kitab tersebut dan pembenaran tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Qala al-mufassirun asabahumullah alladzina a'tainahumul kitaba minal yahud wan nasara. Al-yahud itu bentuk jamak, mufradnya yahudiyun. Nasara juga jamak, mufradnya nasraniyun. Naam. Orang-orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka dari kalangan Yahud dan Nasara, mereka yaqra'unahu al-qira'ata shahihah. Mereka membaca kitab tersebut dengan bacaan yang benar. Wa yatba'unahu haqqal ittiba', dan mereka juga mengikuti isi kitab tersebut dengan sebenar-benar pengikutan. Wa yu'minuna bima jaa'a fihi minal imani bi Rasulillah, dan mereka juga, ini maksudnya yang pertama ya, mereka juga beriman dengan apa yang datang di dalamnya, berupa beriman terhadap Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum, dan di antara mereka, khatamuhum nabiyuna wa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara mereka adalah penutup mereka, atau penutup nabi-nabi atau penutup para rasul tersebut, yaitu nabi kita dan rasul kita
Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la yuharrifuna wa la yubaddiluna ma jaa'a fihi. Nah, ini sifat-sifatnya yang apa? Yang pertama, dan mereka orang-orang yang tidak mengubah makna dari zahir lafadznya. Tidak pula mereka mengganti, mengubah apa yang datang di dalamnya. Dalam kitab tersebut, haula humul ladzina yu'minuna bin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima unzila alaihi. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang diturunkan kepadanya. Beriman terhadap Nabi Muhammad dan juga beriman kepada Al-Qur'an. Nah, ini yang pertama. Dalam artian orang-orang Yahudi dan Nasara itu mereka yang berpegang teguh dengan nabi mereka di zaman mereka muslim. Paham ya? Al-Yahud mereka apa? Muslimun fi zamanihim. Muslimun di zaman mereka. Yang apa? Yang benar-benar beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. An-Nasara juga muslimun fi zamanihim. Mereka muslimun di zaman mereka yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahaula laisu bimuslimin. Paham ya? Maka mereka semuanya orang-orang Yahudi dan Nasara yang menisbahkan kepada Yahudi dan Nasara yang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan muslimin. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang Yahudi dan Nasara mereka kekal dalam neraka dan mereka masuk dalam neraka Jahannam? Ini maksudnya adalah orang Yahudi Nasara setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak mau beriman, tidak juga mengakui kenabian dan kerasulannya. Nah itu. Adapun orang Yahudi Nasara di zaman waktu itu yang mereka beriman dengan Nabi mereka muslim. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat yang kedua, keadaan yang kedua. Wa ammal ladzina baddalu ba'dal kitabi wa katamu ba'dah, dan adapun orang-orang yang mereka mengganti, mengubah sebagian kitabnya dan mereka menyembunyikan sebagiannya, fahaula'i kuffarun, maka mereka adalah orang kufar binabiyillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa bima unzila alaihi. Mereka adalah orang-orang yang menentang dan kufur terhadap Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dengan apa yang diturunkan padanya. Kufur terhadap kenabian Nabi Muhammad dan juga kufur terhadap Al-Qur'an. Balasannya bagaimana balasannya? Wa man yakfur bihi faulaika hum asyaddun nasi khusranan indallah. Dan barang siapa yang kufur dengannya, kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur dengan kenabiannya, kufur dengan apa yang diturunkan kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang na'am barakallahu fikum hafizakumullah asyaddun nas khusranan. Termasuk manusia yang paling dahsyat kerugiannya indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Naam. Jadi inilah keadaan mereka. Dua versi atau dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan orang-orang yang beriman. Nah, dari kalangan Yahudi dan Nasara yang mereka membaca kitab mereka dengan sebenar-benarnya dan juga mereka mengikuti dengan sebenar-benar pengikutan. Nah, beriman dengan apa yang datang dalam kitab mereka berupa kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka yang beriman, tidak mengubah, tidak juga barakallahu fi mengganti. Adapun versi yang kedua dari kalangan Yahudi dan Nasara yang mereka justru mengganti dan mengubah sebagian kitab mereka, diubah lafadznya, disembunyikan lafadz yang barakallahu fikum seharusnya ditampakkan. Mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kufur terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Mereka menempati tempat yang sangat rendah dan hina dan rugi. Naam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-122 dari surat Al-Baqarah, "Ya bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Perhatikan. Ayat yang ke-122 ini menjelaskan tentang keadaan Bani Israil pada asalnya. Mereka sudah diberikan kenikmatan yang berlimpah-limpah. Diperbanyak para nabi dan para rasul yang ada di zaman mereka. Namun kegiatan mereka apa?
membunuhnya. Paham ya? Yahud dikenal dengan pembunuh para nabi. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum kepada Bani Israel, yaitu orang-orang keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Karena Israel Yakub. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang yang barakallahu fikum enggak mengetahui maknanya. Yang diungkapkan di sana di Yaman sana sering kita dengar ya, ungkapan orang-orang Syiah Rafidhah, Al-Hutsiyun. Mereka mengatakan Allahu Akbar, al-maut li Amerika, al-maut li Israel katanya. Al-la'nat 'alal yahud, an-nasr lil Islam katanya. Allahu Akbar, kematian untuk orang-orang Amerika, kematian untuk Israel. Padahal Israel siapa? Yakub alaihissalam. Oleh karena itu dinukilkan sebagian para ulama mengatakan jangan mencaci maki Israel. Karena Israel adalah Yakub alaihissalam. Paham itu ya? Bedakan. Kalau sekarang yang dikenal dengan negara yang dekat dengan Palestina itu bukan Israel. Negara Israel itu negara Yahud, ma'ruf. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Negara yang sangat jahat. Nah, dan makarnya terhadap kaum muslimin banyak sekali. Berupaya untuk merebut Masjidil Aqsa. Nah, barakallahu fikum, dan banyak sekali tingkah-tingkah yang mereka barakallahu fikum melakukan. Namun Israel itu adalah dalam bahasa Ibraniyah Israel artinya Abdullah. Paham ya? Israel artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, ya Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yakub alaihissalam, udhkuru, ingatlah kalian semuanya nikmatiya, dengan nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum ikhwani fillah, sedikit banyaknya nampak atau tidak kita tidak mampu menghitungnya sama sekali. Tidak dengan ucapan, tidak dengan perbuatan, lantunan kata-kata, semakin kita berupaya untuk menghitungnya semakin tidak mampu untuk menghitungnya karena sangat banyak sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun juga mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia pada asalnya zalum, suka berbuat kezaliman, kafar, dan suka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini, Bani Israel pada asalnya diberikan keutamaan, yaitu apa? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku telah memberikan keutamaan kalian kepada kalian terhadap alam semesta waktu itu. Paham ya? Nah, yang paling utama sudah semua diberikan. Namun apa? Di balik itu imbalan yang mereka barakallahu fikum berikan dalam artian apa yang mereka bentuk syukurnya mereka, apakah mereka syukur atau kufur? Allahul musta'an. Qala al-mufassirun asabahumullah ya dzurriyyata Ya'qub, ya kan? Yakub, ya dzurriyyata Ya'qub, wahai keturunan Nabi Yakub, udhkuru ni'ami al-katsirah 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku yang sangat banyak yang aku berikan kepada kalian. Jadi kalau ada orang yang kufur nikmat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ada unsur penyerupaan dengan orang-orang Bani Israel. Hati-hati. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Karena nikmat yang sedikit ini pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada makhluk yang melata hidup di muka bumi ini melainkan Allah taala yang menanggung rezekinya, bukan kita. Dan kita semuanya cuma menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita sandarkan kenikmatan sedikit apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah menimpa diri kita, bersabar. Ada rezeki, kesenangan, kebahagiaan yang Allah Taala berikan kepada kita, kita syukuri. Karena semua perkara hamba yang mukmin itu baik dan bagus. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadisnya Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Alangkah menakjubkannya perkaranya seorang mukmin. Nah, semuanya perkaranya itu ada kebaikannya. Dan ini tidak dimiliki kecuali orang mukmin yang bisa merasakannya. Apa itu?
in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Apabila ditimpa pada mereka sebuah barakallahu fikum mendapatkan sebuah kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur, maka itu kebaikan untuk dirinya. Dan apabila ditimpa padanya sebuah malapetaka, musibah, bencana, mereka atau dia bersabar, maka itu kebaikan untuk dirinya. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, kita memperbanyak ucapan-ucapan yang sering diucapkan dan juga itu merupakan ucapan para nabi. Di antara Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa sebuah musibah, apa yang mereka ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala tersebut, apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika musuh-musuh Allah berkumpul, dikabarkan akan menyerang Rasulullah, membunuh Rasulullah dan orang yang beriman mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua perkaranya bagi orang mukmin itu adalah baik manakala dia bisa meletakkan dua perkara tadi. Ketika ditimpa padanya musibah, sabar. Kemudian ketika mendapatkan sebuah nikmat atau kesenangan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru wasyukur. As-sabru wasyukur. Kesabaran dan juga rasa syukur. Ditanya misalkan, "Kaifa haluk ya akhi?" Ada masalah, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas berbagai macam keadaan. Seperti itu barakallahu fikum. Karena apa? Karena itulah barakallahu fikum bentuk penyelisihan kita terhadap orang-orang ahlul kitab, orang-orang Bani Israil, Allahul musta'an, yang mereka diberikan kenikmatan yang sangat besar namun mereka justru tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dzurriyyata Ya'qub, udhkuru ni'ami al-katsira 'alaikum. Ingatlah oleh kalian kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada kalian sangat banyak. Wa anni faddaltukum 'ala 'alami zamanikum. Dan sesungguhnya aku telah memberikan keutamaan kepada kalian atas seluruh alam di zaman kalian. Seluruh alam waktu itu enggak ada yang diutamakan kecuali Bani Israil ini. Di zamannya ya. Bi kasrati anbiya'ikum, dengan banyaknya para nabi yang diturunkan kepada kalian. Banyak para nabi. Namun apakah mereka bersyukur? Tidak, malah justru membunuh. Orang Yahud, barakallahu fikum, dikenal dengan membunuh para nabi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu mereka mendapatkan apa? Mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat apa yang mereka perbuat. Barakallahu fikum ya. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Sungguh kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan dan apa perbuatan mereka, yaitu membunuh para nabi tadi. Akan catat semuanya. Allahul musta'an. Wa ma unzila 'alaihim minal kutub, dan apa yang turunkan atas mereka berupa kitab-kitab banyak. Namun apa? Hasilnya apa? Apakah mereka taat dan juga mereka tunduk? Tidak, waliyadzubillah. Allahul musta'an. Kita lanjutkan dikit lagi. Ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun." Hari kiamat. Hati-hati hari kiamat, hari yang sangat mengerikan, hari yang penuh dengan kengerian. Tidak ada sana yang namanya bapak ingat anaknya, anak ingat bapaknya, ibu ingat susuannya, tidak ada yang ingat sama sekali. Semuanya dalam keadaan nafsi-nafsi, bagaimana selamat dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Itu suatu hari yang yafirul mar'u min akhihi, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan bapaknya, sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari anaknya, lari semuanya. Dalam artian bagaimana? Masing-masing bagaimana caranya selamat sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang di antara mereka pada waktu itu, bagaimana caranya mendapat sesuatu yang bisa mencukupkan mereka. Dalam artian untuk menyelamatkan mereka. Allahul musta'an. Karena apa? Keadaannya sangat ngeri dan genting sekali. Tudna syamsu yaumil qiyamah. Minal khalqi hatta
takun bainahum kamiqdar mil. Didekatkan nanti di hari kiamat, didekatkan hari kiamat matahari dengan makhluknya. Nah, barakallahu fikum, hingga jarak antara makhluk dengan matahari tersebut sejarak 1 mil. 1,5 kilo kurang lebihnya. Paham ya? Ngeri sekali. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha." Mereka pun heran apabila bumi sudah digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan benda-benda beratnya dari dalamnya. Ngeri sekali. Kemudian heran, ada apa ini? Wa qala al-insanu ma laha. Ada apa? Nah, Allah musta'an. Sangat mengerikan sekali. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim awal surat Al-Hajj itu, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Wahai manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Rabb kalian. Sesungguhnya hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan. Guncangan yang sangat mengerikan. Naam. Yauma tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzabullahi syadid. Hari yang apa? Naam, yang setiap orang menyusui itu lari daripada yang dia susui. Orang yang hamil keguguran. Engkau melihat manusia kelihatannya mabuk padahal enggak mabuk. Guncangan yang dahsyat tadi itu. Walakin 'adzabullahi syadid, akan tapi adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Itu mengenai hari kiamat. Nah, ini diperingatkan, wattaqu yauman, dan berhati-hatilah kalian. Takutlah kalian dengan kengerian suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang mana jiwa itu tidak bisa membalasi jiwanya sendiri sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlun, keadilan pun enggak diterima lagi di hari tersebut. Wala tanfa'uha syafa'atun, pemberi syafaat atau wasilah, wasaid, perantara untuk menyelamatkan tidak bisa lagi. Walahum yunsarun, dan mereka nanti tidak ada yang ditolong. Hati-hati, ini peringatan terhadap orang-orang yang sifatnya seperti orang-orang Banu Israil, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asabahumullah wa khafu ahwala yaumil hisab. Dan takutlah kalian terhadap kengerian, ahwal itu kengerian. Nah, kengerian hari al-hisab, diperhitungkan amalan-amalan. Idla tughni nafsun an nafsin syai'a, dikarenakan jiwa itu tidak bisa memberikan kecukupan dari jiwanya sendiri sedikit pun. Wala yaqbalullahu minha fidyatan tunjiha minal adzab, dan tidak pula Allah taala menerima sebuah tebusan yang bisa menyelamatkan dia dari azab, enggak bisa. Enggak ada yang bisa, satupun yang bisa menebusnya. Masing-masing bagaimana caranya amalan tersebut yang bisa menyelamatkan dia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, maka balasannya pun juga baik. Jika amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Allahul musta'an. Wala tanfa'uha wasatah, dan tidak bermanfaat bagi jiwa tersebut seorang perantara, pemberi syafaat, enggak ada manfaat lagi sudah. Wala ahadun yang suruha, dan tidak seorang pun yang bisa menolong jiwa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala dan amalannya. Na'am, barakallahu fikum, karena keadaannya sangat ngeri sekali. Na'am, dibangkitkan dalam keadaan sendiri-sendiri. Yusyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan apa? Dalam keadaan hufat, tanpa beralas kaki, urah, telanjang, kemudian ghurla, tanpa berkhitan. Masing-masing digiring menuju na'am barakallahu fikum Rabbul Alamin. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Suatu hari yang manusia semuanya berdiri menuju kepada Rabbil Alamin, dimintai pertanggungjawaban, dihisab semuanya. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Naam, itu keadaan kengerian na'am barakallahu fikum di hari kiamat. Orang-orang Yahud na'am atau orang-orang Bani Israil diberikan peringatan, hati-hati. Kalian hati-hati dengan kengerian hari yang nanti dihisab semuanya. Diberi nikmat namun tidak bersyukur, dan yang semisalnya barakallahu fikum, karena kufur nikmah itu merupakan sumber kehancuran barakallahu fikum. Naam, dan juga sumber daripada azab yang sangat pedih yang Allah taala berikan kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya yang sering kita dengar,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kenikmatan untuk kalian. Namun jika kalian kufur, apa akibatnya? Ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian juga sebagai kisah yang sering kita dengar, bagaimana kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba. Sekelompok kaum yang dahulu diberikan kenikmatan yang sangat melimpah, namun sebabnya mereka mengubah kenikmatan itu sendiri dengan tangan-tangan mereka, dengan kemaksiatan, dengan perbuatan haram yang mereka lakukan. Apa akhirnya? Allah Ta'ala ubah juga. Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubah. Dengan cara maksiat, dengan cara membuat barakallahu fikum kegaduhan, kekacauan, keributan di mana-mana dan yang semisalnya, akibatnya Allah Taala pun juga ubah, dihilangkan kenikmatan tadi. Barakallahu fikum, seperti itu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebagai contoh yang terakhir barakallahu fikum, kisah yang sering kita dengar juga, yaitu sebuah kampung, sebuah qaryah yang semula dulunya qaryah tersebut, penduduk kampung tersebut diberikan kenikmatan yang sangat banyak, melimpah, namun sebabnya karena kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan azab yang sangat mengerikan, yaitu rasa lapar dan juga rasa takut yang mereka rasakan. Allah Taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Allah Subhanahu wa taala telah berikan sebuah permisalan, sebuah kampung, penduduknya atau kampung tersebut dulunya datang rezeki dari seluruh penjuru, siang dan malam datang rezeki dari seluruh penjuru. Min kulli makan, dari seluruh tempat. Tapi apa? Mereka tidak bersyukur. Fakafarat bi an'amillah. Akhirnya mereka, penduduk kampung tersebut, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Akhirnya Allah Taala apa? Timpakan sebuah azab, hukuman bagi mereka yang tadinya tidak bersyukur, apa? Dengan rasa takut dan juga apa? Dengan rasa takut dan juga rasa lapar. Dengan sebab apa yang mereka perbuat. Awal mulanya apa? Kanat aminatan mutmainnah, aman, tenang, tentram. Sebabnya karena keributan, kekacauan dan juga mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kekufuran, kemaksiatan, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibalik akhirnya ditimpakan di kampung tersebut rasa takut dan juga kelaparan. Nasallallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Yang bisa kita petik pada pelajaran kali ini barakallahu fikum, bahwasannya asyukru sababun min asbabi husulun ni'am wal kufru sababun min asbab dhahabin ni'am. Bahwasanya rasa syukur itu merupakan salah satu sebab untuk datangnya atau mendapatkan sebuah kenikmatan, dan kekufuran itu adalah salah satu sebab hilangnya kenikmatan. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.